MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Hai Metro Friends, welcome back to MMC Hospital Podcast. Balik lagi dengan saya Fona Ratu sebagai host untuk podcast kali ini. Nah Metro Friends, mungkin Metro Friends sering mendengar nih tentang pilek, atau mungkin Metro Friends juga sering mengalaminya. Nah untuk kali ini kita mau membahas penyakit yang berhubungan sekali nih dengan pilek, dan bahkan sering diartikan ini tuh mirip loh sama pilek kayak gitu. Nah penyakitnya apa sih? Yaitu sinusitis. Nah narasumber kita pada hari ini yaitu Dr. Vicky Riyadi SPTH TKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorokan di Rumah Sakit MMC Hospital Jakarta. Oke, halo dok, selamat malam. Terima kasih sudah bersedia nih, udah meluangkan waktu setelah praktek untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Ya, terima kasih juga sudah diundang. Oke, apa kabar dok? Insya Allah baik. Oke, baik. Terima kasih banyak ya dok, udah mau untuk meluangkan waktu pada malam hari ini. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi kita mulai bahas yuk tentang sinusitis itu sendiri. Tapi sebelum kita membahas tentang sinusitisnya, kita membahas dahulu nih tentang mitos fakta yang sering beredar di masyarakat tentang sinusitis. Nah, aku mulai dari mitos fakta yang pertama ya dok. Oke, mitos atau fakta sih dok, kalau sinusitis itu selalu disertai dengan lendir berwarna kuning atau hijau. Oke, jadi sebenarnya saya mau meluruskan dulu, mungkin banyak sekali pasien datang dengan keluhan, begitu sampai ke dokternya dia bilang saya punya sinus. Jadi sebenarnya semua orang punya sinus. Sinus itu kita ibaratkan kalau kita ada rumah ya. Rumah itu ada satu ruang keluarga yaitu rongga hidung, lalu ada kamar-kamar. Nah, kamar-kamar itu adalah sinus. Jadi sinus itu suatu bagian rongga yang berada di dalam hidung yang berupa kamar-kamar yang mempunyai beberapa macam fungsi seperti resonansi, humidifikasi, pertahanan, pembentukan sekret. Jadi sinus itu akan terjadi suatu masalah jika terjadi dua gangguan utama, yaitu gangguan ventilasi drainase dan gangguan mukosa disease. Jadi mukosanya yang terinfeksi atau ventilasinya, misalnya pintu kamarnya itu nggak bisa ngebuka, ventilasi drainase nggak bagus, kamarnya pasti akan tidak baik. Atau memang karpet atau daerah dinding-dindingnya yang nggak bagus, itu mucosal disease yang mengakibatkan beberapa gejala. Khasnya kalau misalnya ada, yang pasti ada hidung tersumbat, lalu disertai discharge anterior posterior, yaitu discharge antara kita bisa sering keluhkan yaitu meler hidung, bisa dari depan keluar atau rasa ingus ke belakang tenggorok, lalu disertai dengan gangguan penciuman dan juga adanya nyeri-nyeri wajah. Nah itu sudah merupakan kemungkinan adanya sinusitis. Nah, sedangkan sinus dan hidung itu juga memproduksi sekret. Jadi belum tentu sekret itu harus ada hijau. Tapi kalau sekretnya banyak, ingusnya meler keluar, kan salah satu dari gejala tadi dari 4 ya. Hidung tersumbat, discharge atau sekret yang ke depan keluar atau ke belakang, gangguan penciuman, juga satu lagi adalah nyeri-nyeri wajah. Nah itu merupakan, bisa kita pikir kemungkinan salah satunya adalah sinusitis atau rhinosinusitis kita bilang sekarang. Tapi ada penyakit lain, misalnya pilek alergi, adanya pilek yang gangguan karena pengobatan, gangguan saraf, jadi banyak. Mungkin sebenarnya itu tidak khas, jadi belum tentu kita bisa bilang itu sinusitis. Oke dok, nah kita lanjut ke mitos fakta yang kedua ya dok. Sinusitis itu bisa menyebar dari satu orang ke orang lain, itu bagaimana dok? Ya, sebenarnya seperti saya bicarakan tadi bahwa di rongga hidung itu
seperti ruang keluarganya, lalu sinus itu kamar-kamarnya, dan kita bisa penyebabnya adalah ventilasi dan drainase, sehingga penyebab mengakibatkan gangguan ventilasi dan drainase itu atau gangguan mukosa disease itu sangat banyak faktornya. Bisa karena peradangan bisa karena bakteri, virus, jamur, protozoa, atau trauma. Bisa juga karena gangguan anatomi, bisa juga karena gangguan imunitas, adanya suatu gangguan dari kongenital. Nah, jadi penyebab rhinosinusitis, terutama rhinosinusitis kronis itu sangat banyak. Kalau penyebabnya itu adalah virus, sehingga terjadi gangguan ventilasi dan drainase di situ dan gangguan mukosa, tentunya virus itu bisa menyebar seperti COVID atau yang lain, atau influenza, bisa menular antara satu dan lain. Jadi tergantung sekali dari penyebabnya. Tentunya rhinosinusitis itu harus dielaborasi atau dicari penyebabnya yang lebih jelas, karena sangat banyak gitu. Jadi kalau setiap hari kita memakai hidung, setiap hari kita pakai nafas hidung itu, jadi filtrasinya ada di hidung, bisa aja dia menular kalau penyebabnya adalah misalnya viral. Tapi kalau penyebabnya itu misalnya gangguan kongenital atau gangguan variasi anatomi, tentunya tidak akan menular ke yang lain gitu. Oke, berarti mungkin jadi sinusitis itu bisa menyebar kalau penyebabnya itu virus ya, Dok? Salah satunya virus. Jadi itu kan sama aja seperti infeksi saluran nafas atas. Jadi virus itu tentu menular itu dengan kontak airborne droplet aerogennya. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih, Dok, ke mitos fakta yang ketiga. Ini sebenarnya tadi dokter udah sempat jelasin sih tentang penyebab salah satu penyebab tentang sinusitis. Nah, apakah semua gejala hidung tersumbat adalah tanda sinusitis, Dok? Ya. Jadi kalau kita menurut kita mengadopsi namanya EPOS, yaitu European Paper of Rhinosinusitis ya. Jadi itu adalah kumpulan dari penelitian-penelitian dari seluruh dunia, lalu membuat satu algoritma. Salah satunya adalah untuk mendiagnosis rhinosinusitis itu adalah ada 4 gejala. 2 gejala utamanya adalah hidung tersumbat, lalu disertai dengan nasal discharge tadi ya, atau ingus keluar, yang ditambah dengan gangguan penghidu atau gangguan penciuman, juga adanya nyeri-nyeri wajah. Jadi kalau ada hidung tersumbat, mungkin bisa itu juga rhinosinusitis, bisa juga penyakit yang lain. Oleh itu kita harus cari penyebabnya apa, datanglah ke dokter untuk memeriksakannya gitu. Oke. Nah, mitos fakta selanjutnya nih, Dok, masih berhubungan sama yang tadi. Sinusitis itu hanya terjadi saat kita sedang pilek. Nah, itu gimana, Dok? Jadi ini hampir sama dengan buah simalakama ya gitu. Jadi kalau pilek merupakan rhinosinusitis salah satu tandanya. Kalau rhinosinusitis bertanda jadi pilek gitu, muter aja sebenarnya gitu. Jadi kalau pilek itu tentunya harus pilek itu kan bahasa kita ya, itu pilek. Pilek itu harus dielaborasi apa sebenarnya. Ada orang yang menganggap pilek itu hidung tersumbat, ada orang itu menganggap pilek itu meler, ada orang menganggap pilek itu bindeng gitu. Jadi tentu harus tahu pileknya tuh model seragamnya tuh yang mana gitu. Tentunya kalau hidung tersumbat, otomatis salah satu, kalau memang tidak ada kelainan-kelainan lain seperti anatomi, seperti yang lain, itu paling mudah adalah kelenjarnya itu di dalam hidung itu membengkak sehingga menyempitkan drainase dari saluran sinus tersebut.
Bahkan bisa juga kalau pilek yang tidak berhenti, tidak kunjung baik, mungkin ada salah satu penyebabnya itu polip. Jadi polip itu bisa menutup dari saluran sinus sehingga drainase yang nggak bagus, terjadilah rhinosinusitis karena faktor gangguan ventilasi drainase tersebut. Oke. Nah, selanjutnya mitos fakta yang kelima. Makanan tertentu dapat menyebabkan sinusitis. Oke. Ya, jadi salah satu penyebabnya, jadi rhinosinusitis kita bagi menjadi kategori besar dua kategori besar, yaitu menurut onsetnya itu rhinosinusitis akut yaitu kurang dari 12 minggu dan rhinosinusitis kronis yang lebih dari 12 minggu. Nah, jadi kalau rhinosinusitis akut biasanya tapi nggak selalu ya, diakibatkan adalah inflamasi yang diakibatkan oleh infeksi. Jadi tidak berhubungan dengan makanan, biasanya penularan gitu. Nah, kalau rhinosinusitis kronis dia tuh on and off ini. Jadi tidak pernah merasa membaik tapi nggak full gitu ya, nggak benar-benar tapi atau balik lagi gitu ya. Nah, salah satu penyebabnya dari rhinosinusitis kronis itu adalah adanya gangguan atopi, gangguan alergi gampangnya. Jadi mukosanya tuh mengalami alergi spesifik. Gitu. Jadi kalau misalnya terjadi alergi di situ, maka mukosa itu akan sembab. Jadi menutup. Akhirnya ventilasi drainasenya lagi kembali terjadi. Nah, alergi itu bisa inhalan, ingestan, bisa juga kontak gitu. Ingestan itu bisa juga karena makanan. Oke. Jadi misalnya alergi seafood, kepiting, dia bengkak-bengkak. Memang lebih terlihatnya itu mukanya bengkak atau apanya bengkak, tapi bisa aja mukosa atau di dalam mukosa hidungnya ikut bengkak juga. Memang ada hubungannya. Secara kita harus elaborasi apakah rhinosinusitis ini diakibatkan oleh alergi atau enggak. Baru hubungannya dengan makanan. Nah, mitos fakta yang terakhir nih, Dok. Sinusitis itu sering terjadi saat musim dingin. Ya kembali lagi tadi. Sebenarnya salah satunya fungsinya dari hidung itu adalah di dalam hidung ada kelenjar-kelenjar, di mana kelenjar itu kalau ada dingin dia akan membesar supaya udara yang masuk ke dalam, salah satu fungsinya hidung, udara yang masuk ke hidung itu akan dihangatkan sehingga tidak terlalu beda temperatur waktu masuk ke dalam paru. Jadi salah satu fungsi hidung tuh itu. Nah, kalau musim dingin tentunya pada kelenjar itu akan membengkak, membesar untuk mengatasi seperti itu. Tapi kembali lagi satu faktor rasnya berpengaruh enggak? Misalnya pada orang Eskimo ya tiap hari dia dingin, nggak ada dia rhinosinusitis karena udah terbiasa mungkin ya. Kedua, ada nggak faktor atopi di situ? Ada faktor alerginya di situ. Kalau memang alerginya dingin ya dia terserang, mukosanya akan menjadi bengkak gitu. Sehingga misalnya orang yang biasa, ya mohon maaf ya, misalnya di NTT gitu, Toto tinggal di Bandung gitu atau apa, atau lebih ekstrim lagi tinggal di daerah salju, ya akan menjadi, karena dia sudah terbiasa udaranya seperti itu, akan menjadi tersumbat hidungnya. Tapi apakah dia juga ada alergi terhadap dingin juga gitu, itu harus kita periksakan juga. Oke, nah untuk mitos fakta ini tadi semua udah dibahas ya, Dok. Oke. Nah sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, ini pembahasan yang lebih mendalam nih, Dok, tentang sinusitis. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Oke, nah tadi kan kita udah bahas nih, Dok, tentang mitos fakta sinusitisnya sendiri. Oke. Nah sinusitis sendiri itu apa sih, Dok, sebenarnya? Ya, jadi seperti saya pembukaan tadi kita bicarakan bahwa sinus itu semua orang punya. Jadi suatu rongga yang kita ibaratkan kalau dalam rumah kita masuk ke dalam ruang keluarga, itu adalah rongga hidung, lalu ada kamar-kamar.
Kamar-kamar itu adalah sinus. Jadi sinus itu tentunya kalau ada kamar kita bisa keluar masuk dong harusnya. Kita bisa masuk keluar bagus, ventilasi drainasenya ada jendelanya, kamarnya menjadi sehat. Begitu pintunya atau jendelanya nggak bagus, akhirnya kamar itu akan menjadi tidak baik. Nah, otomatis kamar itu akan terjadi permasalahan. Kalau terjadi infeksi atau inflamasi kamar itu, namanya kalau di kedokteran itis itu ada peradangan. Sinus itu tempatnya. Jadi kalau sinus peradangan jadi sinusitis. Nah, tapi sinusitis itu nggak selalu sendiri seringnya, karena tentunya kamar juga kan harus dibersihkannya, keluar disapunya ke ruangan tamu dong ya. Jadi sama si sinus itu akan dibersihkan sekretnya atau sekret yang infeksi itu masuk ke hidung. Hidung itu di kedokteran namanya rhino. Jadi terjadi peradangan sinus dan peradangan hidung, makanya namanya rhinosinusitis. Itu juga mukosanya itu menjadi satu antara sinus dengan hidung. Jadi kalau pertanyaannya apa itu rhinosinusitis, ya adalah suatu peradangan dari sinus yang diakibatkan gangguan ventilasi dan drainase atau gangguan mukosa yang melibatkan juga rongga hidung. Oke. Nah, tadi kan waktu pas kita bahas tentang mitos fakta sinusitis, ada yang apakah sinusitis itu terjadi saat pilek. Nah, terus gimana cara kita mengetahuinya, Dok? Apakah kita tuh terkena sinusitis atau terkena gejala pilek biasa? Oke. Jadi memang sangat berbeda tipis ya antara ini pilek, misalnya pilek alergi atau kita bilang rhinitis allergic ya, allergic rhinitis, atau misalnya sinusitis yang paling sering itu orang datang. Jadi kalau rhinosinusitis itu kita harus berpikir 4 aja gejala tadi itu. Hidung tersumbat, adanya discharge, ingus gitu. Kita bicara ingus, nggak pilek lagi gitu. Ingus ke atas ke belakang, gangguan disertai nggak? Ini 2 udah kita mesti curiga rhinosinusitis. Ditambah gangguan penciuman dan nyeri wajah. Nah itu coba kita, tentunya bukannya akan lebih baik dengan gejala seperti itu diperiksakan ke dokter. Walaupun rhinosinusitis kita bagi misalnya secara garis besar ada rhinosinusitis akut, di mana rhinosinusitis akut itu kurang dari 12 minggu, rhinosinusitis kronis itu lebih dari 12 minggu. Rhinosinusitis akut itu terbagi menjadi beberapa, yaitu rhinosinusitis viral. Biasanya influenza gitu. Jadi peaknya 3 hari, setelah 3 hari akan turun. Nanti ada lagi rhinosinusitis yang post viral, lebih berlanjut sampai 5-10 hari baru turun. Nanti ada lagi rhinosinusitis bakterial, nah itu yang perlu antibiotik. Jadi nggak semua rhinosinusitis harus dengan antibiotik, tentunya harus diperiksa. Jadi kalau yang harus dipahaminya adalah 4 gejala tadi. Kalau dalam 3 hari tidak ada perbaikan, ke dokter untuk menentukan apakah ini termasuk rhinosinusitis atau pilek biasa gitu, atau pilek alergi gitu. Jadi mungkin harus dilihat, karena tentunya kita memeriksakan drainase dari sinusnya tersebut dengan endoskop, ada nggak sekret keluar dari sinus tersebut. Itulah tanda-tandanya dari rhinosinusitis. Oke. Nah, kalau untuk sinusitis sendiri itu bisa hilang dengan sendirinya nggak sih, Dok? Oke, jadi kembali ini sebenarnya kita bagi 2 menjadi garis besar. Rhinosinusitis akut yang tadi kurang dari 12 minggu dan rhinosinusitis kronis ya. Kalau rhinosinusitis akut itu treatable. Jadi harusnya bisa hilang, bisa bagus karena infeksi akut atau inflamasi akut, bisa diakibatkan infeksi paling sering. Tapi untuk rhinosinusitis kronis itu sangat, karena multifaktorial, itu akhirnya menurut EPOS itu terbagi menjadi 3 kriteria. 1,
itu kontrol, jadi pasiennya itu terkontrol baik dengan obat atau dengan cuci hidung atau dengan penyebab-penyebab lainnya atau mungkin operasi. Partially control ya, sebagian kadang terkontrol kadang enggak, bisa karena pengobatan enggak adekuat atau kepatuhan dari pasien untuk melakukan pengobatan secara rutin, atau uncontrol, dia tidak bisa terkontrol, mungkin pengobatannya tidak tepat atau bisa jadi memang penyakitnya belum cukup sulit gitu. Misalnya alergi yang benar-benar berat penyebabnya misalnya, atau banyak hal, bisa karena tumor, bisa karena polip, bisa karena paling sulit adalah rhinosinusitis yang type 2 kalau menurut EPOS itu, yaitu berhubungan dengan atopi karena semua mukosanya alergi. Nah, ini tadi aku tuh ada lihat orang ada komen-komenan gitu dok di sosial media. Nah dia tuh ada pertanyaan sih, dok, apakah ada kaitannya infeksi gigi dengan sinusitis? Oke. Ya bagus pertanyaannya itu. Jadi rhinosinusitis tadi kita bagi menjadi 2 bagian besar, akut dan kronis. Lalu kronis itu kita bagi lagi menjadi primary atau sekunder. Nah, primer itu rhinosinusitis yang diakibatkan oleh gangguan yang ada dalam hidung, seperti ventilasinya, mukosa dalam hidungnya, ada tumor di dalam, ada polip, gangguan gangguan anatomi, variasi anatomi gitu dan lain-lainnya. Yang sekunder itu rhinosinusitis yang diakibatkan di luar dari hidung. Jadi misalnya gigi. Jadi kalau rhinosinusitis ini kita anggap yang ini ruangan ini ya, ini adalah suatu ruangan, berarti suatu sinus ya. Berarti kan kita exitnya ke luar situ ya, hidungnya di situ. Nah, si sinus ini terutama sinus maksila ya, terutama sinus maksila itu yang di pipi kita kanan kiri. Dasar dari ruangan ini, lantai ini, di bawahnya itu gigi. Jadi rongga mulut di bawah ini, ruangan ini adalah rongga mulut. Nah, gigi ini nempel kalau dari bawah nempel di atap situ. Nah, kalau giginya bolong dan akar giginya masuk ke dalam lantai ini, ke ruangan ini, infeksi dari gigi itu akan masuk. Nah, itu namanya rhinosinusitis dentogen. Jadi infeksi yang di gigi disebarkan masuk ke dalam sinus, mengakibatkan sinus yang terinfeksi. Jadi kalau pertanyaan memang disebabkan gigi, ada kategori itu yang namanya rhinosinusitis dentogen. Kasus kayak gitu banyak nggak sih dok? Lumayan. Dengan kesehatan gigi yang kurang atau gigi bolong-bolong, terutama geraham ya, itu bisa mengakibatkan. Tapi selama akar giginya nggak masuk ke dalam sinus, dia nggak mengimport infeksi dari gigi ke dalam sinus. Berarti kalau ada infeksi gigi juga itu bisa ngaruh ke sinusitis juga ya? Bisa. Tadi rhinosinusitis dentogen namanya. Nah itu gejalanya sama nggak sama yang dari penyebab yang lain? Sama ya? Sama, tapi ada kekhasan. Oleh karena itu makanya rhinosinusitis itu ada khas-khasnya, jadi yang harus diperiksa. Yaitu rhinosinusitis dentogen itu termasuk yang sekunder, di mana dia unilateral, di satu sisi aja. Seringnya satu sisi, walaupun bisa aja kalau giginya bolong-bolong semua 2 sisi, tapi biasanya satu sisi. Lalu pasiennya itu mengeluh pasti ada gangguan gigi. Ya, kedua pasien itu mengeluh gangguan bau penciumannya. Kalau rhinosinusitis karena bengkak-bengkak, dia nggak bisa tertrace baunya ke atas. Dia gangguan penurunan penciuman. Kalau ini malah gangguan bau. Jadi pasien merasa bau, hidungnya selalu bau, ada seket ke belakang. Dan itu biasanya kalau kita periksa, kita bisa dapatkan seket yang mengalir dari pintu sinus itu ke tenggorok. Nah berarti kalau misalkan ada
kaitannya nih dok antara infeksi gigi sama sinusitis? Ketika ada infeksi gigi itu dan mungkin udah mulai ada berasa nih gejala dari si sinusitis itu, yang perlu kita kontrolin dulu itu ke sinusitisnya atau ke giginya dulu? Ya, karena giginya itu sebagai pengimpor, source atau fokus dari infeksinya, berarti giginya harus dibereskan. Oke. Tapi disertai dengan kontrol ke THT untuk karena seperti tadi kalau infeksinya ada di dalam sehingga pintunya akan bengkak tutup penuh di situ. Apakah pengobatannya bisa udah selesai atau belum? Tapi tentunya nggak bisa kita atasi rhinosinusitis aja tanpa kita beresin source dari infeksinya. Jadi giginya harus dibereskan dulu. Oke. Nah, ini mungkin ada pertanyaan tapi tentang salah satu mungkin penyebabnya nih dok dari sinusitis. Jadi aku tuh punya kenalan dia ada sinusitis dan dia bilang katanya karena dia sering makan dendeng. Jadi makanan yang dibakar-bakar. Nah, karena orang tua aku juga sering bilang nih ke aku jangan sering makan yang bakar-bakar nanti sinusitis. Nah itu gimana dok? Mungkin saya salah ya, tapi menurut saya apa yang saya baca itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya? Oke. Ada dibakar-bakar, makanan yang dibakarkan, bukan hidungnya yang dibakar. Oke, berarti itu nggak ada hubungannya ya dok? Nggak ada, kecuali dia emang alergi atau apa. Oke, berarti itu mungkin karena ada alergi lah, Ya. makanya itu terjadi sinusitisnya itu. Pilek alergi dulu, kalau dia memang ada alergi, dia masuk ke pilek alergi dulu. Oke, nah kalau untuk pencegahan sinusitis sendiri nih dok yang bisa kita lakukan di rumah tuh gimana sih dok? Ya, pencegahan nomor satu sebenarnya kita harus tahu badan kita sendiri seperti apa ya. Kalau memang dia berlangsung terus-menerus ya kita periksakan ke dokternya. Tapi kalau seperti tadi kalau adanya gangguan seperti rhinosinusitis akut, mungkin kita sudah diajari oleh pengalaman kita sebelumnya yaitu pada kasus pandemi ya. Jadi kita bisa lakukan cuci hidung. Cuci hidung itu membantu seket itu, di mana sekret itu bisa dibersihkan. Yang tadinya sebenarnya dibersihkan otomatis dari hidung kita, tapi dia dibantu oleh cairan tersebut sehingga memudahkan kerjanya dan setelah itu mungkin memeriksakan ke dokter. Jadi memang cuci hidung itu memang sangat disarankan ya dok? Apalagi sekarang polusi ya, saya rasa nggak ada salahnya untuk cuci hidung dengan NaCl ya. Nah, kalau misalkan kita menderita sinusitis nih dok, itu perawatan apa aja sih yang biasanya dokter berikan gitu? Ya pastinya kita untuk secara garis besar saya tentukan nih sinusitis akut atau kronis. Lalu sinusitis akut yang apa tipenya? Viral, post viral, atau bakterial, atau akut recurrent. Kronis apa? Kronis exacerbasi akut. Lalu kita cari penyebabnya apa. Lalu kita lihat pasti kita dengan endoskop. Lalu kita terapi underlying disease-nya. Kalau underlying disease-nya adalah inflamasi, ya kita kasih terapi inflamasi. Kalau underlying disease-nya adalah infeksi, ya kasih infeksi. Alergi, kasih alergi. Nah kita biasa lakukan terapi minimal 2 minggu. Setelah minggu pertama kontrol, minggu 2 kontrol, lalu kita lihat kalau memang masih ada kecurigaan baru kita lakukan CT scan. Lalu kalau di CT scan ternyata memang sudah terapi adekuat masih penuh, ya mungkin apakah terapinya kita lanjutkan atau masuk ke surgery atau operasi. Nah dok, untuk pengobatan sinusitis sendiri itu apakah ada pengobatan alternatifnya atau harus pengobatan secara medik nih, obat-obatan? Kalau kita di kedokteran pasti bicaranya adalah pengobatan medis. Non medis berarti alternatif. Monggo aja sih kalau pakai itu pengobatan itu haknya dari pasien. Tapi tentunya kalau kita mempunyai kalau pengobatan dengan medis itu ada reasonnya dan ada penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi berdasarkan penelitian dan berdasarkan patofisiologi yang kita tahu. Jadi kalau pengobatan dari rhinosinusitis kembali lagi sangat tergantung dari penyebabnya.
Ada yang pengobatan, ada yang direct surgery gitu. Ada yang langsung operasi, tergantung dari jenis rhinosinusitisnya. Seperti misalnya rhinosinusitis yang tadi kan rhinosinusitis dentogen unilateral ya. Yang unilateral salah satunya lagi itu adalah rhinosinusitis jamur non invasif, yaitu fungus boll. Jadi ada jamur di maksila. Itu nggak bisa diobatin. Direct surgery nggak bakal hilang karena ada jamur di dalam itu, jamurnya harus diangkat. Jadi sangat tergantung dari underlying disease-nya, penyebab dari rhinosinusitisnya gitu. Berarti salah satu caranya ada di operasi, tapi tergantung penyebabnya apa gitu. Enggak selalu operasi. Jadi terutama rhinosinusitis akut itu kita nggak operasi, kecuali rhinosinusitis akut yang mengakibatkan komplikasi. Misalnya rhinosinusitis, kita tahu sinus itu ada di dekat mata, di dekat otak. Kalau sinusnya atau penyebaran penyakitnya masuk ke mata atau ke otak, otomatis penyebab kalau rhinosinusitisnya itu adalah infeksi atau inflamasi harus dibersihkan sehingga tidak terjadi kebutaan. Kalau dia mengakibatkan komplikasi ke mata misalnya, sinusnya menyebar ke mata, itu mengakibatkan bola mata atau saraf matanya juga ikut terinflamasi. Kalau udah terinflamasi hanya waktu 2 kali 24 jam. Kalau nggak teratasi dia bisa mengalami kegangguan penglihatan. Itu dia menyebarnya itu bisa kemana-mana gitu ya? Bisa karena sinus itu berbatasan dengan mata, berbatasan dengan dasar otak, dan berbatasan dengan pembuluh-pembuluh darah di dekat leher dan di belakang sinus tersebut. Nah kalau ini mungkin aku lupa tanyain. Biasa kalau misalkan yang sinusitis itu rentan terjadi di umur berapa sih dok? Oke, jadi kita bagi juga menurut penelitian bahwa rhinosinusitis, sinus itu mulai terbentuk mulai dari lahir, lalu komplit biasanya kalau tidak ada gangguan tuh sampai umur 9-12 tahun, dimana sinus itu kan kita menjadi masing-masing hidung ada 5 sinus maksila, sinus ethmoid anterior, ethmoid posterior, sphenoid, dan frontal. Nah itu masing-masing ada drainasenya. Tentunya pada anak itu karena dia belum terdevelop dengan baik, juga ada penyakit-penyakit yang lain, rongga-rongga sinus yang rongga hidung masih kecil, tentu paling banyak pada anak itu adanya penyebab rhinosinusitis adalah gangguan ventilasi drainase yang diakibatkan pembesaran kelenjar tonsil yang belakang hidung yang kita sebut adenoid, sehingga sekretnya berkumpul di belakang rongga hidung, akibatkan karena hidung dipakai terus mengakibatkan inflamasi di dalam situ. Jadi tindakannya ya terapi medikamentosa atau pengobatan, atau kalau memang tersumbat adenoid yang dibereskan, bukan sinus yang dibereskan. Itu pada anak. Gitu. Kalau udah dewasa sangat banyak penyebabnya, nggak selalu juga operasi sih. Nah mungkin ini untuk sekalian closing, boleh dong dok bagi jadwal dokternya di MMC itu dokter praktek setiap hari apa sih? Ya, saya praktek hari Kamis jam 5 sore sampai selesai, dan hari Sabtu jam 1 siang sampai selesai. Itu biasanya sih 2 jam saya praktek di situ. Oke, terima kasih banyak Dokter Vicky sudah menjawab semua pertanyaan tentang sinusitis. Nah, untuk Metro Friends yang mungkin memiliki pertanyaan tentang sinusitis kepada Dokter Vicky, nanti bisa DM ke Instagram kita di @mmchospital. Dan jika Metro Friends memiliki topik nih yang ingin di request untuk dibahas di podcast selanjutnya, bisa juga DM di Instagram kita di @mmchospital. Oke, sekian Metro Friends untuk podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai habis, dan terima kasih juga untuk Dr. Vicky yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Oke, see you on the next MMC Hospital podcast berikutnya. Bye-bye.